Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nanda Vivin Ivandi dengan NPM 233106148 dari Prodi Psikologi, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan diri. Oke, lanjut ke isinya. Pernah nggak sih kamu itu ngerasa terjebak dalam harapan orang lain? Merasa harus selalu disukai, diakui, dan tidak boleh mengecewakan siapapun. Kalau iya, kamu perlu dengerin isi dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Nah, yang mana itu diterbitkan pada tahun 2013 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 2019. Buku ini bukan hanya buku motivasi biasa, tapi disampaikan dalam bentuk percakapan antara seorang filsuf dan seorang pemuda yang skeptis. Buku ini tuh mengajak kita itu buat mikir ulang tentang makna apa itu kebahagiaan dan juga kebebasan. Nah, intinya kebahagiaan itu tuh bukan soal menyenangkan orang lain, tetapi itu tuh soal berani dan jadi diri sendiri, meskipun gak semua orang itu nantinya bakal suka. Yang pertama itu, kita itu bisa yang namanya mengubah hidup saat ini juga, yaitu tertera di halaman 13 dan juga 16. Buku ini tuh membuka wawasan bahwa seseorang itu tidak ditentukan oleh masa lalunya. Ini adalah prinsip Adler yang menyatakan bahwa trauma itu tidak mengkontrol masa depan. Manusia bebas memilih sikap terhadap hidupnya saat ini. Orang bukan dibentuk oleh pengalaman masa lalu, tetapi makna mereka berikan pada pengalaman itu. Relevansinya dalam pengembangan diri yaitu memberikan harapan bahwa setiap orang itu bisa berubah dan tumbuh mulai dari sekarang. Yang kedua itu mengembangkan keberanian untuk tidak disukai, yaitu tertera di halaman 32 sampai 36. Dalam bagian ini, filsuf itu menjelaskan bahwa salah satu hambatan terbesar dalam pertumbuhan pribadi adalah keinginan untuk disukai semua orang. Mengatasi rasa takut terhadap penolakan menjadi langkah yang penting dalam menjadi diri sendiri. Kebebasan sejati adalah ketika kamu itu tidak takut untuk tidak disukai. Relevansinya dalam pengembangan diri yaitu adalah menumbuhkan ketegasan dan identitas diri yang kuat tanpa bergantung pada validasi orang lain. Selanjutnya yang ketiga itu membangun rasa percaya diri dan penerimaan diri. Sesuai di halaman 41 sampai 46, penjelasan ini mengenai rasa diri dan superioritas palsu menjadi refleksi yang penting. Buku ini tuh menyarankan agar kita itu menerima diri apa adanya dan tidak terus menyembunyikan di balik topeng ingin terlihat hebat. Orang yang merasa tidak percaya diri itu biasanya sedang membandingkan dirinya sendiri dengan dirinya orang lain. Nah, relevansinya dalam pengembangan diri itu mendorong pembaca untuk hidup lebih autentik dan mengembangkan harga diri yang sejati. Selanjutnya yang keempat itu ada tanggung jawab pribadi atas hidupnya sendiri. Pada halaman 50 sampai 53. Nah, di bagian ini pembaca itu diajak untuk menyadari bahwa hidup adalah milik kita sendiri dan kita tidak bertanggung jawab atas ekspektasi orang lain. Ini menyangkut konsep pemisahan tugas. Itu tuh bukan tugasmu untuk disukai oleh orang lain. Relevansinya dalam pengembangan diri mengajarkan batasan emosional dan juga tanggung jawab pribadi dalam hubungan sosial. Yang kelima itu adalah menentukan makna hidup melalui kontribusi sosial pada halaman 68 sampai 71. Yaitu bagian akhir buku yang menekankan bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang memberikan manfaat. Kontribusi kepada masyarakat sekecil apapun itu merupakan bagian yang penting dari pertumbuhan dan kebahagiaan yang pribadi. Relevansinya dalam pengembangan diri mengarahkan pembaca untuk melihat tujuan hidup bukan hanya sebagai pencapaian pribadi, tetapi juga kontribusi terhadap sesamanya. Nah, kesimpulan dari buku ini tuh sangat relevansi dengan namanya itu pengembangan diri. Karena yang pertama itu mendorongkan kebebasan berpikir dan bertindak.
menguatkan kepercayaan diri melalui keberanian menjadi diri sendiri. Yang ketiga itu mengajak pembaca bertanggung jawab penuh atas hidupnya. Dan yang terakhir, mengajarkan cara membangun hubungan sosial yang sehat dan juga produktif. Sekian penjelasan review singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.